Ayo teman-teman, kita coba pelajari ini untuk menyelesaikan. Nah, ini yang pernah saya tampilkan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang situsnya sekarang masih dijaga dengan baik, ya. Diduga di sini. Ini lebih jelasnya, ya. Taib, itu ada Jabal Qubais, Istana Raja yang samping sebelah sana. Alhamdulillah area ini sudah mulai terbuka sekarang. Saya kunjungi beberapa waktu lalu, sudah mulai dibuka. Antum bisa napak tilas ke sana. Itu yang ada tiang listrik satu, sampingnya lagi itu dulu menurut sejarawan-sejarawan lokal di sana itu rumahnya Abu Jahal. Di bawah tepat Jabal Qubais, gitu ya. Nanti ada kisah di situ. Lain waktu kita bahas lebih jauh. Sekarang bagaimana cara memahami fikih ikhtilaf ini supaya paham tentang berbagai hal tuntunan Rasulullah? Kita akan pelajari dulu teorinya. Ini materi kita hari ini, ya. Saya penting sampaikan begini. Yang paling ditekankan oleh Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW adalah pemahaman. Ini poinnya. Paham. Pada setiap tuntunan. Jadi bukan cuman tahu, atau hanya menghadirkan contoh, tapi paham atas apa yang dilakukan itu. Ya, saya sering sampaikan, bahkan mohon izin, ya, mohon izin sebesar-besarnya kalau bahasa ini kurang menyenangkan, maafkan, ya. Bahkan Al-Quran memberikan sindiran yang halus tapi tajam sekali. Bahkan umumnya orang sholat, dalam sholat saja itu banyak yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai barusan sholat subuh. Dari sekian sholat yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan, duduk di antara dua sujud ada 7 permintaan, Rabbi firli, warhamni, wajburni, dan seterusnya, tapi nggak ngerti yang diminta. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam memohon? Itu poinnya. Paham ini yang disebut dengan fikih. Nah, terkait dengan praktek-praktek ibadah, kita pun mesti paham teorinya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Secara umum, tidak harus dituntut untuk paham secara detail. Sehingga dengan pemahaman itu, ketika muncul contoh-contoh ibadah, karena mengerti karakteristik ini, kita bisa menilai, oh ini yang diinginkan, ini yang harus ditinggalkan. Jelas di sini? Baik, kalau jelas, sekarang kita pahami dulu karakteristik ajaran Islam. Materi bagian pertama. Nanti insya Allah setelah belajar teori-teori ini, kita ambil contoh-contoh. Ya, nanti kita bahas di satu-satu, ya. Ada banyak hadisnya. Ya, ada persoalan tentang makan, doanya kenapa ada yang bismillah saja, ada yang Allah mabarik lana, mana yang benar. Ya, kemudian nanti kita bahas, ya, dari mulai bahasan sholat. Ya, kalau iftitah, kalau ngangkat sampai dengan sujud, kalau berdiri tangannya begini atau begini, kemudian tahiyat, jemarinya begini saja yang telunjuk atau bergerak-gerak begini, sampai ke persoalan jenggot, sampai ke isbal, sampai ke macam-macam, kita coba tampilkan seperti apa sih, ya, ajaran dari nabinya. Kalau perlu kita bawakan hadisnya. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Nanti kita bawakan yang versi elektroniknya. Kita tampilkan ini loh, dalilnya begini, dari nabinya begini, pendapat ulamanya seperti ini, sehingga bagi antum terbuka. Jangan-jangan mengatakan Sahih Al-Bukhari, kitabnya aja nggak pernah lihat. Kan? Sahih Muslim nggak pernah lihat keadaannya, tapi ramai kemudian dibicarakan, kan? Nah, kita harus paham, oh ini maksudnya, ini arahnya. Sehingga ketika kita beribadah, yakin dengan ibadah kita, dipersoalkan orang, kita bisa jawab dan nyaman kita menunaikan proses ibadahnya. Jelas di sini? Baik, bagian pertama. Bismillah. Kita turunkan dalilnya dulu, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan, di ujung ayatnya. Ini yang belum antum hafal, yang sudah hafal saya tidak tuliskan. Lihat kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, karakteristik ajaran Islam yang pertama, prinsip ibadah itu, ini Allah langsung yang firmankan, nggak perlu ditafsirkan. Allah menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra. Ya, ibadah itu dengan Anda mengikuti tuntunan Al-Quran. Kata Allah, kami menginginkan seluruh hidupmu itu mudah. Pelaksanaan ibadah itu mudah.
wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan kesulitan dalam prosesnya. Jadi yang pertama, prinsip ibadah dalam Islam itu memberikan banyak kemudahan sekalipun tidak dimudah-mudahkan. Karena itu kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, mohon maaf ya, kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, kita jangan menyulitkan diri sendiri. Jelas ya? Jadi kalau Allah sudah berikan kemudahan dalam prosesnya, jangan menyulitkan diri sendiri. Kita beri contoh, misal, ya, sesuatu yang sudah diberikan mudah, tapi banyak dipersulit oleh sementara orang yang belum paham teorinya. Ya. Saya beri contoh, misal, dalam hal waktu ibadah saja. Dalam sehari diberikan waktu berapa lama kita hidup? 24 jam. Baik, dalam 24 jam itu, sholat yang Anda tunaikan dalam sehari, berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Alhamdulillah ya, sampai usia sekarang masih 5 waktu, sampai 17 rakaat. Ada anak kecil usianya 5 tahun, Masya Allah ya, jangankan yang 5 waktu, yang 12 rakaat sunnahnya dia kerjakan juga, tahajud dia bangun juga. Antum dikasih 50 tahun, sampai hari ini masih 5 waktu juga. Antum butuh berapa tahun lagi untuk menambah dengan sunnahnya? Tapi poinnya, paling khusyuk sekali sholat berapa menit? Jangan terlampau pesimis, berapa menit? Baik, ambil yang standar, misal 5 menit ya. Kali 5 berapa? 25. 5 kali 5, 25 menit. Tambah sunnahnya misal 1 jam saja, 60 menit. Misal 60 second. Ya. Dari 24 jam, Allah hanya menuntut kita untuk 1 jam. Sangat diberikan kemudahan. Sangat mudah. Bahkan ayat di Quran 6.236 ayat, yang ayat hukum cuma 300 ayat. Berapa persen? Cepat, 5%. 5%. Ya, ini dibagi 10%-nya 600, bagi 2 300. Cuma 300 ayat. Jadi kalau Allah sudah mudahkan, nah, apa batasan kemudahannya? Gampang, sederhana, diikat dengan dalil. Ini ya, saya cuma wajibkan salat fardu itu subuh cuma 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jangan tambah lagi, cuman itu saja. Itu saja. Saking inginnya Allah mudah kita menjalani 23 jam yang lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi nggak perlu ditambah-tambah. Ya Allah, hamba merasa banyak dosa selama ini, ya Allah. Banyak salah. Nggak apa-apa, besok hamba ingin tebus. Subuhnya tidak masalah, besok 4 rakaat. Nggak bisa. Tetap 2. Ya, nggak boleh ditambah. Sepanjang tidak ada dalil, tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, hati-hati. Nabi menyampaikan dengan tegas kalimatnya, setiap penambahan-penambahan yang ada dalam ketentuan syariat yang telah Allah tetapkan, itu dinamakan dengan bid'ah. Ya. Yang disebut dengan dhalalah, sesat, keluar dari ketentuan. Yang ancamannya tidak main-main, bisa masuk ke dalam neraka. Ya, nanti kita akan lihat apa itu bid'ah. Ya, dan apa turunan-turunannya. Jadi, kalau Allah sudah mudahkan dalam proses ibadahnya, kita jangan mempersulit diri sendiri untuk kemudian membuat itu sulit untuk dilakukan. Ya. Tayyib. Contoh terapannya, contoh prinsip kemudahan ini, satu, misal kita bisa lihat poin pertama, A, memberikan solusi dari kesulitan proses ibadah yang ditunaikan. Ya. Dalam kondisi tertentu, ibadah yang normal pun ada yang dipandang sulit untuk dikerjakan. Kita beri contoh, misal kalau mau wudhu pakai apa? Air. Ya. Satu kali antum mendapatkan kesulitan, air tidak ditemukan. Kan mau sholat gak bisa kalau nggak wudhu kan? Antum sholat tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Walaupun caranya benar, tapi tidak bernilai. Antum harus wudhu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berwudhu? Halo? Tayamum, tahu dari mana? Ini masalahnya. Di Quran ada, ya. Jangan dulu ke hadis dan gak usah ngarang. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, ya. Baik. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu ya Allah selain yang Engkau ajarkan pada kami. Sahabat ditanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, semua tahu.
Jangan mengarang, karena pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Ya. Nah, kita kembalikan ke sini. Quran surah kelima ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah merasa punya iman, idza qumtum ilas shalah, kalau anda ingin tunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, mulai dengan berwudu sempurna, basuh wajahnya, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, bukan siku ke tangan, tangan sampai siku. Jadi bukan kerannya diputar, sikunya dibeginikan, bukan. Ya, tapi airnya diambil, jatuhkan dari jemari sampai dengan ke siku, turunkan lagi. Kemudian wamsahu biru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Jadi kalau orang berwudu mengusap rambutnya itu tidak sah. Ya, saya kan sudah disisir, nggak enak lagi kalau kemudian berubah, dibuka begini sedikit, takut, kemudian tiba-tiba selesai. Tidak, ya, tetap salah gitu kan, salah yang dibasuh harus kepalanya. Dan ini keadilan Allah. Kalau disebutkan rambutnya, bagaimana dengan yang belum punya rambut ya? Atau terjadi sesuatu gitu kan? Tapi kepala, dan boleh dibasuh sebagian jikalau ada persoalan di situ. Wa arjulakum minal ka'bain. Yang jadi masalah ke ujung ayatnya, fa illam tajidu ma'a, kalau air tidak didapatkan. Ya, wajada itu ada 3 arti. Tidak harus airnya nggak ada. Awas, kita nanti belajar fikih bahasanya. Jadi wajada dalam bahasa Arab itu punya 3 arti. Satu, memang secara faktual airnya tidak ada. Antum cari nggak ada, memang nggak ada air. Ya. Yang kedua, mohon maaf, airnya ada tapi sangat terbatas. Yang kalau digunakan untuk berwudu, hajat yang lain akan sulit. Itu wajadah namanya. Dan yang ketiga, airnya ada melimpah. Melimpah, ruah banyak dan sebagainya. Tapi secara medis, secara klinis, antum divonis oleh dokter belum bisa berinteraksi dengan air karena akan menambah penyakit yang ada, bisa berbahaya bagi kesehatan. Maka itu yang disebut dengan fa'illam tajidu. Jika anda berada dalam 1 di 3 situasi ini, fa'illam tajidu ma'a, anda tidak bisa berinteraksi dengan air karena 3 kondisi tadi, fatayammamu, maka silahkan bertayamum. Muncul dalil untuk keringanan. Mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Tidak setiap gak ketemu air langsung tayamum, tidak, cari dulu, karena wajadah mengandung unsur pencarian. Jelas ya? Jadi sangat mudah, ada alternatif dan bisa memberikan pencerahan pada kita. Dan gak usah menyulitkan diri. Tayamum pakai apa? Halo? Ingat, kalau tidak tahu katakan apa? Baik, tayamum pakai apa? Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, teruskan ayatnya. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu, bukan tanah. Debu. Perhatikan indahnya kemudahan dalam Islam. Kalau tanah, repot Anda. Anda mau ke Amerika, tayamum di pesawat bagaimana ya? Bekal tanah aja dari bawah. Bawa tanah ya. Oh, di atas kemudian tempel-tempel, nggak bisa. Debu dimanapun bisa melekat. Tapi tidak semua debu. Thayyiba. Tidak semua debu. Debu yang suci, yang menempel di tempat yang bersih. Jadi nggak semua debu. Oh, saya mah pengen langsung tapak tayamumnya ada supaya lebih sah dalam pandangan Allah. Knalpot ditempelin begini. Tidak juga, yaitu kotor, tempat yang tidak baik. Di tempat-tempat baik tempelkan, tayamum lakukan. Itu yang disebut dengan prinsip kemudahan. Al-yusru dunal usri. Ya, al-yusru dunal usri.